drum di aux 2 kecilin dikit. Asik. Hai. Oke. Welcome. Kayos, drum di aux 2 kecil lagi. Lagi aux 2. Lagi. Coba yang lagi. Terus. Oke. Naikin dikit sekali. Oke. Cik. Aman. Ini enggak kejadian ini. Kok? Cuk tes kenapanya? Cik. Takutnya di aux 2 atau keluar. Itu di Motor aja yang besar. Cuk, akustik tes. Tes. Enggak punya handphone, guys. Akustik, Kayos. Kayos, akustik. Akustiknya tolong dibesarin. Akustik. Selamat malam semuanya. Hai. Kita ada di dalam ibadah online youth service kita. Entah apa itu disebutnya gimana. Itulah pokoknya. Kita nggak terlalu formal, jadi agak santai sedikit, tetapi biar pribadi kita tetap terhubung sama Kristus. Amin. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada sekarang, dimanapun saat kita berada sekarang, posisi kita di mana, biarlah kehidupan pribadi kita tetap terhubung. Walaupun kita tidak sama-sama sekarang, kita terpisah oleh jarak, tetapi kita mau sama-sama diberkati oleh pujian penyembahan kita. Amin. Mari teman-teman siapkan hati kita mau lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Atas seminggu ini, seharian ini, kita boleh ada sampai pada saat malam hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Menyanyikan pujian ini, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Terima, amin Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus.
Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Terima karena anugerah-Mu. Oh, ku kan memuji-Mu selalu. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Haleluya. Selamanya ku kan memuji-Mu. Selamanya ku kan memuji-Mu. Kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri bagi kami Tuhan. Buat malam hari yang indah ini Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama berkumpul di gereja-Mu Tuhan, tetapi kami percaya roh kami, pribadi kami tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, tidak ada alasan buat kami tidak memuji Engkau. Tidak ada alasan buat kami tidak menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami puji, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Karena Kau begitu baik bagi setiap kami, anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami percaya Kau berkarya lebih lagi bagi kami Tuhan. Dimanapun anak-anak muda-Mu berada Tuhan, mereka di rumah, di tempat kerja, mereka menonton live ini Tuhan. Biar kehidupan mereka diberkati Tuhan. Roh mereka tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Memberikan persembahan kami yang terbaik yang kami bisa beri hanya kepada Engkau Tuhan, Raja kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami. Biar Kau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom semuanya. Walaupun yang baru masuk, yang baru nonton live ini, saya ucapkan selamat malam buat semuanya. Teman-teman sudah terhubung di Facebook ini, di ibadah online kita pada malam hari ini. Biarlah kita sama-sama Memuji Tuhan. memuji Tuhan, Amin. memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman siap memuji Tuhan? Siap. pasti. Haleluya. Yang di rumah siap memuji Tuhan? Amin. 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 Yuk kita memuji Tuhan yuk. Yuk. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah.
Say, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yakin dan percaya Allah kita dahsyat, sangat berkuasa. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Dari utara ke selatan, hey. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya, Yesus, Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Yeah. Haleluya. Berikan sorak-sorai dong bagi Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. 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 Dia dahsyat. Walaupun keadaan kita sekarang mungkin sebagai orang percaya nggak mengenakan, Ya. nggak enak lah. Yes. Kita terpisah, kita harus jaga jarak. Padahal kita ini dulunya sangat dekat, Iya. tapi sekarang harus jaga jarak. Dekat di hati. Kok harus jaga jarak sih? Kan social distancing. Artinya apa itu? Sosial artinya? Langsung. Pokoknya harus jaga jarak. Yang penting Karena- yang penting kita nggak boleh jaga jarak dengan Tuhan. Ya, Yeah. Itu poin. kita tetap harus terhubung dengan Yes, Tuhan. that's the Walaupun point. kita himbauan dari pemerintah suruh kita untuk jaga jarak, social distancing, tetapi dengan Tuhan kita nggak boleh jaga jarak Terus dengan Yes. Tuhan. Amin. 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 Yes. Puji
Masih mau memuji Tuhan? Yes. Amin. Lagi ya? Lagi ya memuji Tuhan ya? Ya. Kita mau angkat suara kita mau puji nama Yesus. Kami mau bersorak-sorak bagi namamu Tuhan. Kami mau angkat suara kami yang terbaik bagi Engkau Yesus. Yes. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama yuk. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Maupun kau di mana beradaanmu, nyanyikan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Yesus sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir teman-teman, sebab Yesus sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hati. Takkan patah semangat kami Tuhan, akan hilang kekuatan kami, pengharapan kami kepadamu Yesus. Haleluya, Kau ada sukacita, surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita, surga nyata penuhiku. Sukacita, surga nyata penuhiku. Parapap, parapap, pam, 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 pam. Ada yang di rumah yang lagi nonton, sama-sama angkat tangannya dong bagi Tuhan. Tanganku ku angkat pada mensyukuri rahmat Kami. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Tanganku ku angkat padamu
mensyukuri rahmat yang kau. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Sama katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Oh, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Say na 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 na. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Amen. Amen. And all the time. Dari seharian ini ada nggak rasain kebaikan Tuhan? Oh, ada dong. Ban Apa itu? bocor. Bangun pagi kita bisa beraktivitas itu udah kebaikan Tuhan. Yes. Gak perlu hal-hal yang ribet untuk menjelaskan kebaikan Tuhan. Yes. Kalau mau dibilang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan nggak pernah habis dalam kehidupan kita. Amen. Amen. Amin. Jadi gak ada alasan memang buat orang percaya, apalagi anak-anak muda seperti kita ini, Ya. walaupun saat-saat ini kita dilarang untuk beribadah mungkin karena berkeluyuran, Berkeluyuran. namanya? Berkumpul. Berkeluyuran. Bukan. Berkerumun. Berkerumunan. Ya. Ya. Rame-rame. Berkerumunan. Rame-rame. Ya, Rame-rame. di tempat ibadah. Berkumpul. Pokoknya berkumpul bersama-sama Ya. begitu kan dilarang Ya. sama pemerintah. Jadi kita tetap terhubung dengan Tuhan lewat ibadah kita secara online. Yes. Ya. Nah, buat teman-teman, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, karya Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya harapan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Hanya Kamu yang kami percaya dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
salibmu tebus hidupku, tebus hidup. Namamu berkuasa, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh. Makasih Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Sama-sama teman-teman nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Sebab darah-Mu, salib-Mu, tebus hidup kami. Oh, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat. Kami percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Sebab kami percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, harapanku, harapanku di dalam kami percaya, kami aman di dalam-Mu. Oh, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku, takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapan kami Tuhan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Kami percaya, kami aman di dalam-Mu. Oh, kami percaya, ku percaya, ku aman kami percaya, kami aman di dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya, kami aman di dalam-Mu Yesus. Oh, kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Yesus, Yesus, kami aman di dalam-Mu. Oh, Yesus, 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 haleluya. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami aman di dalam-Mu, sebab Kau sumber kami Tuhan, sumber kami Yesus, sumber perlindungan kami. Kau sumber kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah
sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kami Yesus. Terima kasih. Benar Tuhan, kami nyatakan Tuhan. Bahwa Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Hanya Engkau tempat kami bersandar Tuhan. Dan hanya Engkau tempat kami mengadu Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami melekat denganmu Tuhan. Sekitar kami boleh goncang Tuhan. Tapi Engkau tidak membiarkan kaki kami tergoyah Tuhan. Amin. Ketika kami melekat denganmu Tuhan. Tanganmu yang penuh kuasa selalu memegang tangan kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami tergeletak Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Kuasa-Mu sempurna Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah lelah menemani kami Tuhan setiap musim hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat kami balas untuk menggantikan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan hingga Engkau pandang kami mulia Tuhan. Siapa kami Tuhan hingga Engkau menganggap kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami lemah, kami tidak mampu tanpa kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu dibaharui dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu menjadi perubahan bagi kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Agar semuanya Tuhan, semua apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh kami terima Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang di rumah menonton. Yang melihat video ini Tuhan. Yang menonton streaming ini semua terberkati Tuhan. Amin. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggi-tinggikan dan diagungkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya tim pemuji. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kembali kesempatan yang indah saat malam hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh sama-sama bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya rindu kita semua, sekalipun kita tidak ada bersama di satu gedung gereja ini, yang biasanya setiap hari Sabtu kita boleh bersama-sama di tempat ini, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bersorak bagi nama Tuhan, tetapi malam minggu ini kita berbeda. Tapi saya mau katakan, teman-teman yang ada di rumah, sobat muda yang ada, walaupun kita tidak bersama dalam satu persekutuan di gedung gereja ini, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kita datang sama Tuhan. Amin. Saya rindu teman-teman yang di rumah juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kami rasakan di tempat ini, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan orang yang rindu bersekutu dengan Dia. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Melihat kondisi yang terjadi hari-hari ini, sekali lagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap terus yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Amin. Amin. Saya rindu teman-teman yang di rumah sama-sama kita katakan, Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Yes. Amin. 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 Jangan kalah semangat dengan kami-kami yang ada di tempat ini, tapi teman-teman yang ada di rumah, anak-anak muda, kalau engkau bersuka cita boleh like di situ. Ya, subscribe.
Karena admin kita selalu setia ada di belakang layar. Amin, amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang baik dan luar biasa. Amin. Yes. Dan saat malam hari ini, tidak hanya kita memuji Tuhan, tapi kita rindu juga kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin, amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita, suatu kebenaran firman Tuhan yang kita tahu kisah ini. Tapi ketika saya baca dan saya renungkan, sungguh menguatkan kehidupan saya secara pribadi. Dan saya rindu ini juga boleh menguatkan teman-teman yang ada di rumah juga. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel, pasal yang ke-17, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca nanti di sini untuk teman-teman semua, baik yang ada di sini, tim pemuji, maupun teman-teman yang ada di rumah. Sekali lagi dalam 1 Samuel, pasal yang ke-17, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya percaya teman-teman semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Yes. Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi. 1 Samuel pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat 11 saya bacakan. Perikopnya di sini berbicara tentang Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sekali lagi ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya kita sama-sama tahu kisah ini, kisah tentang Goliat, ya, dan tentara Israel. Ini adalah satu keadaan di mana Goliat atau orang Filistin, tentara Filistin pada saat itu menantang tentara Israel. Pada saat itu Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saul. Lalu apa yang terjadi di tengah-tengah keadaan pada saat itu ketika mereka akan berperang? Yang terjadi adalah tentara Israel beserta dengan rajanya mengalami suatu ketakutan yang sangat hebat, firman Tuhan katakan. Kecemasan dan sangat ketakutan. Apa yang membuat mereka mengalami yang namanya ketakutan? Apa yang membuat mereka mengalami yang namanya kecemasan sehingga mereka tidak berani untuk maju melawan orang Filistin? Tentunya ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi, di tengah-tengah barisan tentara Filistin ada seorang pendekar, firman Tuhan bilang di sini. Ini adalah orang yang gagah perkasa bagi orang Filistin.
yang bernama Goliat. Catatan saya jatuh. Goyah. Firman Tuhan catat di sini yang sudah kita baca tentang siapa itu Goliat. Kita lihat ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Lihat di sini. Tingginya 6 hasta sejengkal. Tingginya 6 hasta sejengkal, kira-kira kalau kita jadikan meter itu 3,2 meter tingginya. Ya kan? Terus ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini berapa? 5.000 sikal tembaga. Kira-kira kalau dikilokan berapa? Saya hitung ternyata beratnya itu 57 kilo. Luar biasa. Ini pakaian yang dipakai, pakaian perang yang dipakai oleh Goliat. Dan selanjutnya, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lihat ini. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Kira-kira kalau dikilokan berapa kilo? 7 kilo. Ini baru senjatanya, baru apa tadi? Mata tombaknya. Belum yang lain, belum lembing tadi. Saya percaya lembing lebih berat daripada mata tombak. Ya kan, baju zirahnya saja 57 kilo. Nah, ini yang membuat tentara Israel pada saat itu ketika mereka melihat suatu pribadi muncul dari barisan tentara Filistin dengan memakai perlengkapan senjata yang lengkap dan tidak hanya itu memiliki perawakan yang besar, mereka melihat tentara ini dan mereka takut. Apakah hanya sampai di situ? Kalau kita terus membaca di dalam satu perikop ini pasal 17 terus sampai satu pasal ini kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh tentara Filistin. Mereka hanya setiap hari bangun ketika pagi mereka bersiap, atur barisan, siap untuk berperang. Demikian juga dengan tentara Filistin. Tetapi mereka nggak berperang, teman-teman. Ketika mereka sudah atur barisan, mulai maju, tentara Filistin juga maju. Yang terjadi apa? Tentara Filistin, si Goliat ini tadi, hanya mengucapkan kata-kata intimidasi. Belum menggunakan senjata secara nyata. Tentara Israel ketakutan. Dan ini terjadi setiap hari sampai 40 hari. Hanya itu terus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan tentara Israel pada saat itu. Mempersiapkan barisan pagi dan sore. Tetapi mereka enggak membuahkan hasil apa-apa. Justru semakin hari mereka semakin terintimidasi dengan penglihatan mereka dan pendengaran mereka. Melihat perawakan dari Goliat dan mendengar kata-kata intimidasi dari Goliat. Saul pun sebagai seorang raja mengalami ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani maju untuk berperang melawan Goliat pada saat itu. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, keadaan hari-hari ini yang terjadi sekali lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah ada banyak orang percaya di luar sana juga mengalami yang namanya ketakutan? Perjalanan bangsa Israel enggak hanya dicatat ketika ada di masa pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Saul. Ada banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Berbicara tentang pertolongan Tuhan. Dengan mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana cara Tuhan menolong mereka. Tapi sampai di sini apa yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan? Hal yang sama tetap ada di dalam diri mereka. Tentang apa? Ketakutan. Bukankah ini juga yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita? Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa di masa-masa yang lalu kita percaya bahwa kita mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan sudah banyak kali meluputkan kita dari yang namanya bahaya dan lain sebagainya. Kita sudah lihat pertolongan itu. Dan hari-hari ini kita mengalami hal yang sama, hanya jenisnya yang berbeda. Tetapi kita masih mengalami yang namanya ketakutan. Kita nggak punya keyakinan.
Bahkan saya percaya teman-teman kita, saya di tempat ini, semua teman-teman yang di rumah juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi kita melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, anak muda yang diidentikan dengan yang namanya semangat, kekuatan. Tuhan ingin kita nggak hanya pakai hal itu untuk hal-hal berbicara tentang yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita pakai di mana di tengah-tengah keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kita sebagai umat Tuhan harus punya pengharapan. Harus punya keyakinan bahwa Allah sanggup tolong kita. Apakah kisah ini berhenti sampai di ayat 11? Mereka sampai kepada yang namanya ketakutan, kecemasan. Sekali lagi enggak. Tuhan punya cara. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan punya cara untuk menolong umatnya. Orang yang percaya kepada dia. Teman-teman bisa lihat kalau kita baca dari yang sudah kita baca tadi. Siapa yang berani maju di sini? Tak ada. Yang sudah kita baca tadi, satu berikut ini. Gak ada yang berani maju. Tapi kita lihat. Sekali lagi gak hanya berhenti sampai di ayat yang ke-11. Tapi kita lihat perikop-perikop selanjutnya. Ada seorang anak muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Latar belakang yang sangat sederhana. Yang mungkin tidak diperhitungkan. Di tengah-tengah keluarga sekalipun. Siapa dia? Sama-sama kita tahu, dia adalah Daud. Lihat perikop-perikop selanjutnya di sini. Daud tiba di medan pertempuran. Sampai ke perikop selanjutnya, perkelahian Daud dengan Goliat. Sekali lagi, di sini Daud masih berusia sangat muda. Kita lihat ayat 12. Daud adalah seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Dan seterusnya kalau kita baca di sini mengkisahkan tentang latar belakang atau kehidupan keluarga Daud. Ternyata Daud itu punya saudara, teman-teman. Dan saudara-saudaranya tahu ada di tempat di mana mereka pada saat itu sedang menghadapi tentara Filistin. Artinya apa? Saudaranya adalah tentara. Saudaranya adalah tentara. Tapi lihat, apakah saudara Daud berani maju melawan Goliat? Gak ada satupun yang berani maju. Tapi satu kali, kalau kita baca terus, ayat 16 yang saya katakan tadi. Lihat, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya, ini yang saya katakan tadi. Jadi setiap hari hanya seperti itu mereka. Ya kan? Tentara Filistin ya makin kuat karena mereka punya tentara, punya apa tadi dikatakan? Pendekar yang bernama Goliat. Dan tentara Filistin setiap hari yang dia terima adalah intimidasi lewat penglihatan mereka, lewat pendengaran mereka. Tetapi satu kali, seorang anak muda yang saya katakan tadi yang bernama Daud, dia mendapat tugas dari ayahnya. Sekali lagi, Daud bukanlah seorang tentara seperti abang-abangnya. Daud hanyalah seorang penggembala kambing domba milik ayahnya. Yang hanya gak banyak, 2-3 ekor saja. Satu kali ayahnya panggil Daud untuk mengantarkan bekal kepada saudara-saudaranya. Daud menuruti apa yang disampaikan oleh ayahnya dan dia pergi, pagi-pagi dia bangun, dia bersiap, dia siapkan semua apa yang harus dia bawa untuk diantar kepada saudaranya. Singkat cerita, dia sampai di perkemahan di mana mereka berkemah pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud sampai pagi-pagi itu, tentara
Israel seperti biasa mengatur barisan, ya kan? Mau berperang tapi nggak pernah jadi berperang, ya kan? Mereka hanya mengatur barisan, siap-siap untuk dengar intimidasi saja. Betul. Ketika Daud sampai, dia kasih itu bekalnya, dia taruh di situ kepada penjaga, lalu dia tampil lari mendekat orang-orang banyak tentara Israel pada saat itu. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat ayat 22 langsung saja. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Siapa itu? Goliat. Ya, ketika Daud sampai di perkemahan di tempat di mana saudara-saudaranya berada untuk berperang pada saat itu, Goliat muncul. Lihat ayat 22 tadi. Ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Nah, sampai di sini kita mau perhatikan teman-teman. Tentara Israel sudah 40 hari mereka dengar, mereka melihat sesosok yang bernama Goliat, mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Goliat itu 40 hari. Apa yang jadi respon tentara Israel? Cemas dan takut. Tapi lihat Daud yang baru pada saat itu juga datang dan saat itu dia dengar, baru dengar. Ya, mungkin pada saat itu sekali lagi sini mungkin Daud belum lihat, tapi Daud dengar firman Tuhan bilang, Goliat mengucapkan kata-kata yang selalu diucapkan setiap hari kepada tentara Israel yang membuat tentara Israel menjadi takut. Tapi apa yang menjadi respon Daud di sini? Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Sekali lagi, hanya ini yang terjadi setiap hari di tengah-tengah barisan tentara Israel. Takut, 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 dan takut. Ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Karena saking takutnya tidak ada orang yang berani maju sampai raja memberikan jaminan seperti ini. Siapa yang berani maju akan dinikahkan sama anak raja, keluarganya dibebaskan dari pajak. Sudah diberi jaminan seperti ini, toh gak ada yang berani maju, gak ada satupun. Tapi lihat ayat 26. Lalu Daud berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang... Jadi Daud mengulang kembali apa yang dikatakan oleh prajurit pada saat itu. Tetapi lihat, ketika dia menanyakan hal ini kepada saudaranya, kepada kakaknya. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, ayat 28. Mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kamu datang? Ini yang dikatakan oleh kakaknya Daud. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Jadi sekali lagi, kakaknya pun masih menganggap bahwa Daud ini hanyalah seorang penjaga kambing domba yang hanya disebut lagi di sini 2-3 ekor. Jadi seolah-olah kakaknya ini menganggap kamu tuh nggak layak di sini, kamu nggak pantas, ngapain kamu di sini? Kamu bisa ditelan bulat-bulat sama Goliat, kamu bikin susah saja datang ke sini. Kamu nggak tahu kami dalam keadaan yang terdesak ketakutan. Kakaknya. Tapi lihat respon Daud sekali lagi. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Lihat ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Jadi sekali lagi, semua orang pun heran lihat
sikap Daud. Semua orang heran lihat sikap Daud. Tapi saya percaya tidak ada sedikit pun kegentaran di dalam diri Daud pada saat itu. Tetapi yang ada dalam dirinya, hatinya bergejolak. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang mencemooh barisan tentara Israel. Karena dia tahu Israel adalah umat kepunyaan Allah. Daud ingin membuktikan, menunjukkan bahwa Allah itu beserta dalam kehidupan umatnya. Tetapi apa yang terjadi bagi tentara Israel pada saat itu? Mereka nggak sadar bahwa mereka adalah umat Tuhan. Keputusan Daud pada saat itu adalah dia ingin melawan. Lihat ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati. Ini perkataan yang keluar dari mulut seorang anak muda yang dikatakan masih kemerah-merahan. Tugasnya hanya mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat sekali lagi, wah takut saya pergi, ngapain saya ada di sini? Apakah itu yang menjadi respon Daud? Aduh salah kayaknya, papa ini suruh saya antar bekal. Saya ini anak kecil, saya bisa apa? Apakah itu respon Daud? Sekali lagi enggak. Tapi ketika dia mendengar, dia mau cari informasi, siapa sih itu orang itu? Kok berani-beraninya dia tantang barisan tentara Israel. Berani sekali dia. Lalu ketika dia dipanggil oleh Saul, menghadap Saul, Daud bilang seperti ini. Jangan ada seorang pun yang tawar hati ketika dengar perkataan dia. Orang heran lihat respon Daud. Tidak ada seorang pun tentara yang berani mengucapkan hal yang demikian. Siapalah Daud? Lihat selanjutnya. Janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ketika orang mendengar apa yang dikatakan oleh Daud di kalimat yang pertama tadi saja orang sudah heran. Lebih heran lagi kalimat berikutnya. Hambamu ini yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Mungkin Saul pada saat itu memandang dari atas sampai ke bawah. Ini anak kecil ingusan, bawa kencur, bisa apa? Kami tentara, bahkan saya raja, saya enggak berani. Kami takut. Tapi sekali lagi enggak bagi Daud. Dia sampaikan bagaimana Tuhan sudah tolong hidupnya. Dikatakan ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul. Sebelumnya ayat 33 tadi saya selesaikan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Saul memberitahu kepada Daud, ketika Daud mengatakan aku akan maju melawan orang Filistin itu, melawan Goliat. Saul bilang gini, si Goliat itu, dia itu sudah jadi tentara sejak dari masa mudanya. Kamu gak akan bisa mengalahkan dia. Saul bilang begitu. Tapi lihat jawab Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini yang dilakukan oleh Daud ketika dia ada di padang bersama dengan kawanan dombanya. Dia jaga dengan baik. Dan firman Tuhan bilang apa? Dia biasa. Tapi gak hanya sampai di sini kita lihat. Saya percaya bukan karena kekuatan Daud, bukan karena kehebatan, kegagahannya dia mampu mengalahkan. Bahkan Daud sendiri mengatakan hal ini. Kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Ayat 35. Maka aku menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini yang dikatakan oleh siapa? Daud. Jadi sekali dengan perkataan iman dengan penuh keyakinan, Daud mengatakan hal demikian. Kenapa? Karena dia lihat ini adalah umat Tuhan. Orang pilihan Tuhan, gak ada yang bisa mengusik. Lihat ayat yang ke-37 ini yang saya katakan tadi. Saya percaya bahwa bukan karena kuat, bukan karena hebatnya Daud mampu melakukan hal yang demikian.
Tetapi ini yang menjadi pengakuan Daud. Lihat, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Haleluya. Haleluya. Jadi sekali lagi, pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan sudah banyak sekali menolong kehidupan kita. Yang kita mau lihat adalah bagaimana cara Tuhan tolong kita. Kalau di masa yang lalu Tuhan mampu tolong kita, Tuhan mampu lepaskan kita. Saya percaya di masa ini juga Tuhan mampu menolong, bahkan memelihara kehidupan kita. Ini yang menjadi keyakinan di dalam diri Daud. Lalu lihat, Saul berkata. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sampai di sini saya mau katakan, ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Apa jawab kita? Ada banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang mengatakan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Saya mau katakan tidak ada yang bisa melawan kita. Sebab Allah ada bersama dalam kehidupan kita. Malam hari ini anak-anak muda yang ada. Keadaan yang terjadi hari-hari ini. Saya mau katakan mungkin kita gak bisa pungkiri. Kita pun sempat mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita mengalami hal demikian, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada solusi yang kita akan terima di luar selain daripada kebenaran firman Tuhan. Karena firman adalah Allah sendiri. Dan saya mau katakan bahwa tidak ada masalah di dalam dunia ini yang di dalamnya tidak ada jalan keluar. Sekali lagi, Tuhanlah jalan keluar kita. Amin. Lewat apa? Firman Tuhan. Sekali lagi, apapun masalah yang kita alami saat ini, apapun pergumulan, bahkan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah undur dari pengiringan kita akan Tuhan. Lihat di masa yang lalu bagaimana Tuhan sudah tolong kita. Saya percaya di masa ini pun Tuhan mampu tolong kita. Anak-anak muda jangan pernah takut. Sekali lagi Daud, ya di sini dikatakan dia adalah seorang yang muda. Dibanding dengan tentara-tentara pada saat itu dia paling muda. Dan saya percaya bahwa anak-anak muda Bethesda, Eros Generation khususnya, kita akan menjadi anak-anak muda yang memberikan pengaruh yang baik. Amin. Haleluya. Akan tampil anak-anak muda dari Bethesda ini, Eros Generation, adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan iman yang luar biasa. Kalau minggu yang lalu kita sudah dengar bagaimana Bapak Gembala sampaikan firman Tuhan berbicara tentang generasi penerobos. Generasi pembuat sejarah. Mereka timbul di tengah-tengah keadaan yang sukar. Mereka timbul di tengah-tengah keadaan yang sulit. Tapi mereka mampu tampil karena apa? Karena Tuhan. Jadi solusi kita menghadapi keadaan yang sukar hari-hari ini apa? Andalkan Tuhan. Amin. Jarak bukanlah alasan untuk kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak sekali kesempatan dalam diri kita untuk dapat bersekutu. Hanya terkadang kita lalaikan itu. Anak muda sekali lagi, mungkin kita akan berbicara, mungkin kita akan berkata, saya sibuk dengan pekerjaan, urusan saya. Saya mau katakan, sesibuk apapun kita, mari kita beri waktu kita datang sama Tuhan. Sekali lagi, Daud bukan karena kekuatannya dia mampu kalahkan itu binatang-binatang ataupun Goliat. Tetapi sekali lagi karena penyertaan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia ada di padang? Sementara dia mengembalakan kambing domba. Daud terkenal dengan seorang yang pandai bermain kecapi. Apakah dia hanya bermain nyanyi lagu-lagu yang anak muda zaman sekarang? Tapi apa yang dilakukan oleh Daud dengan kecapi yang dia miliki? Dia mulai memetik kecapi, dia mulai menyanyi. Dia meninggikan Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Ini yang dia lakukan setiap hari. Sehingga apa? Bukan karena kecil badannya Daud, tetapi karena besar imannya Daud. Tuhan pakai hidupnya. Sederhana saja. Bagi orang Israel gak tahu bagaimana caranya mau kalahkan ini. Padahal mereka punya lengkap senjata. Bahkan Daud sempat dikasih baju zirah. Daud gak bisa. Tuhan pakai hal yang sangat sederhana. Pakai apa? Kalahkan kalahkan Goliat. Pakai apa? Batu, teman-teman.
siapa Goliat? Bahkan ketika Daud menghampiri Goliat, si Goliat bilang gini, anjingkah aku? Karena seolah-olah penghinaan bagi Goliat. Kok anak kecil ingusan sana kepala kamu ini, aduh. Tapi Daud bilang apa? Lihat ayat 40, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Yes. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saya mau katakan ketika kita sebagai anak muda mengatakan kepada keadaan hari ini, Tuhan beserta denganku, Tuhan mampu menyelesaikan ini. Amen. Saya percaya Tuhan akan lakukan hal yang besar. Sekali lagi keadaan ini gak hanya dialami di Batam, gak hanya dialami di Indonesia. Bahkan ini masuk di Indonesia masuk setelah negara-negara lain. Dunia sudah mendunia. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan pernah undur dari Tuhan. Tetap punya keyakinan, tetap bangun persekutuan. Karena saya percaya dengan caranya Tuhan, gak terfikir dengan pemikiran kita secara manusia, tapi Tuhan mampu lakukan. Sederhana saja. Daud kalahkan Goliat, bukan karena batunya, tapi sekali lagi, apa yang Daud katakan? Nama Tuhan semesta alam. Tuhan mampu menyertai, menolong setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kita semua tim pemuji yang ada di tempat ini, sekali lagi, pemerintah boleh mengatakan, oke, bukan berarti melarang untuk kita beribadah. Masih diberi kesempatan, hanya gak boleh kumpul rame. Bukan berarti kesempatan sudahlah istirahatlah saja, malam minggu saya di rumah, toh gak boleh keluar. Enggak, saya mau katakan, kasih sikap yang terbaik. Mungkin kita gak lihat bagaimana teman-teman ada di rumah, tapi saya mau katakan ketika sikap hatimu tulus sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan itu semua. Oleh sebab itu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, Tuhan perhitungkan, tidak akan pernah sia-sia. Jangan pernah berhenti untuk terus kita bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pun gak pernah berhenti menolong kehidupan kita. Hanya terkadang kita lama untuk menerima jawaban itu karena kitanya sendiri yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita selalu bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, nyata pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau belajar, bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kehebatan, bukan karena kegagahan kita, tapi karena keyakinan kita dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah takut menghadapi keadaan hari-hari ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Namun kita mau tetap terus percaya kepada Dia. Haleluya. Firman Tuhan yang boleh saya bagikan kiranya boleh memberkati kita, memotivasi kembali kita, memberikan kita semangat yang baru, memberikan kita pengharapan untuk kita tetap terus memandang kepada Tuhan, untuk tetap terus kita berharap kepada Tuhan, sebab tidak ada jalan lain selain hanya kita datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Saya percaya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Amin. Saya mau tanya sama teman-teman pemuji, diberkati malam hari ini? Amin. Amin. Sangat diberkati. Haleluya. Ketua, tetap terus semangat. Teman-teman yang di rumah, saya mau katakan tetap terus semangat. Jangan pernah lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya rindu mengangkat suatu pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
pertolonganku datang. Oh Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari pandang Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, oh, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Ini hidup kami, anak-anak muda-Mu Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Dalam firman-Mu datang bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami percaya Engkau tahu betul apa yang kami hadapi hari-hari ini. Apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Mungkin kami mengalami kekhawatiran, mungkin kami mengalami ketakutan. Tetapi sekali lagi Tuhan, kami gak mau tetap terus tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutan karena keadaan yang terjadi hari-hari ini. Karena kami punya jaminan, kami punya pengharapan di dalam Engkau ketika kami memandang kepada firman-Mu. Amin. Engkau memberikan kami jawaban, dan gak hanya jawaban, Engkau memberikan kami pertolongan dan keselamatan kehidupan kami. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu nyata Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, bukan karena hebatnya kami, tapi karena pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Sekalipun kami tidak bersama dengan anak-anak muda yang lain Tuhan, tetapi mereka semua ada di rumah, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus mampu melawat kehidupan mereka semua. Dimanapun mereka ada dan berada saat ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu yang kudus melawat setiap kehidupan kami. Kami gak ingin ibadah ini sia-sia, tetapi kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kami. Kami rindu memuji Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kembali, katakan bukan dengan kekuatan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuat yang menopangku. Mari pandang Tuhan, katakan, ku pandang wajah. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami berseru kepada-Mu. Peganglah tanganku Tuhan, jangan kalah harapan dalam ku pandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang dari-Mu, pegang tanganku Tuhan. Haleluya. Jangan lepaskan Tuhan. Oh, dalam ku pandang wajah-Mu Tuhan. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan engkaulah harapan. Oh, sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, oh, ku pandang wajah-Mu dan pertolongan.
Engkaulah tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kaulah harapan Tuhan, kaulah harapan dalam, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupmu. Sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan. Engkau tidak pernah tutup mata, tetapi Engkau selalu melihat kehidupan kami. Engkau tidak pernah tutup telinga, tetapi Engkau mendengar seruan kami. Malam hari ini Tuhan, kami menyatakan kami gak mau berhenti untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Tetapi bila dia di setiap kesempatan yang Tuhan masih izinkan kami, anak-anak muda-Mu khususnya, sekalipun kami tidak bersama di tempat ini, saya rindu teman-teman semua yang ada di rumah. Kita beri sikap hati yang terbaik untuk Tuhan. Malam hari ini kita rindu berdoa kepada Tuhan untuk setiap apa yang terjadi di hari-hari ini. Karena sekali lagi kita sebagai anak muda, Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita. Gak ada banyak hal yang bisa kita buat lakukan. Sederhana saja yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi itu memberi dampak yang luar biasa. Bahkan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Mulai dari persekutuan kita, mulai dari doa kita. Jadi sekali lagi anak muda yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun engkau berada saat malam hari ini, Roh Kudus ada. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, jarak sekalipun. Dia mampu menjamah setiap kehidupan kita semua. Dimanapun teman-teman semua berada. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Buat negara kita, buat pemerintahan kita. Bahkan buat kota kita saat ini. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Dalam ibadah kami, ibadah pemuda, ibadah live streaming kami malam hari ini. Sungguh kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami tidak ingin melewatkan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bersekutu dengan Engkau. Kami sudah datang, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan disenangkan, Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan. Bahkan gak hanya itu saja, kami sudah terima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami dengar, tetapi kami rindu kami menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami akhiri ibadah kami saat malam hari ini, kami boleh melihat keadaan yang terjadi dan kami rindu berdoa Tuhan. Mendoakan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Buat bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia Tuhan. Kami angkat hati, kami angkat tangan, kami datang kepadamu. Kami memohon Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Roh Kudus, Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi hari-hari ini. Ada banyak sekali orang-orang yang mengalami kekhawatiran. Ada banyak sekali orang yang mengalami ketakutan. Bahkan gak sedikit umat-umatmu pun mengalami hal yang sama. Kami gak ingin tetap terus tinggal dalam keadaan yang seperti ini. Kami mau angkat hati, iman, keyakinan, kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan pulihkan bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Bagimu tidak ada perkara yang tidak mungkin. Engkau sanggup menyelesaikan persoalan ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang hebat. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami mau tetap terus berseru hanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Buat Bapak Presiden. Bahkan sampai ke seluruh jajaran yang ada. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Untuk mereka dapat mengambil, menyikapi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Sehingga tidak merugikan banyak masyarakat yang ada. Tetapi sekalipun kami tahu Tuhan akan ada banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, mengenakkan bagi banyak orang. Tetapi sekali lagi berikan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga bangsa kami tetap terus ada dalam keadaan yang tenang.
Sekalipun kami tahu masalah ada di dalamnya, tapi kami percaya Tuhan punya solusi. Pakai setiap kehidupan umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Iman kami kepadamu sehingga setiap orang yang melihat boleh diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kota kami, kota Batam ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu juga di Batam ini juga terkontaminasi dengan penyebaran virus yang ada. Tetapi sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan perlindungan Tuhan ada bagi kota kami, pemerintahan kami. Dan secara khusus kami berdoa buat seluruh tenaga medis, di mana saat ini mereka sedang bekerja keras untuk menangani setiap orang-orang yang mengalami, yang terinfeksi dengan virus ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pakai kehidupan mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan untuk mereka dapat merawat setiap pasien yang ada. Dan mereka yang sudah terinfeksi, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, sehingga kami akan boleh melihat kemuliaan Tuhan, sehingga akan ada banyak orang yang datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini iman kami kepadamu. Terima kasih Bapak yang baik, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini tidaklah sia-sia persekutuan kami dengan Engkau. Tetapi bila di waktu-waktu yang akan datang juga Tuhan, kami bisa memberi yang lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Sekali lagi hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Berkati, urapi setiap kehidupan kami anak-anak muda-Mu. Eros Generation, dimanapun anak-anak muda-Mu berada saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan harapan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, jaga, lindungi, sertai pelihara kehidupan mereka, proteksi dengan kekuatan Tuhan, terhindar dari segala macam bahaya, sakit, penyakit, virus, apapun itu Tuhan, dihindarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami percaya kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan sekalipun kami gak bersama-sama saat ini, dalam persekutuan kami ada di dalam gedung gereja ini, tetapi sekali lagi, Tuhan telah melawat kehidupan kami di tempat kami masing-masing. Yang menyaksikan live streaming ini diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Harapan mereka, cita-cita mereka, Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini kami percaya diberkati oleh Tuhan. Pengurus pemuda diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian malam hari diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Eros Generation diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati GPD Bethesda Batam, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lewat pelayanan yang ada di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipuji, akan ada banyak jiwa dimenangkan. Bahkan kerinduan kami untuk pembangunan Bethesda Center juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang kami perlukan, yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Engkau yang memulai, mengerjakan, menyelesaikannya bagi kami. Nama Tuhan dipuji, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Bapak dan Ibu Gembala kami juga berdoa Tuhan berkati kehidupan mereka. Pakai mereka, sehat-sehatkan mereka, mampu-mampukan mereka. Berikan mereka selalu kekuatan, urapan yang daripada Tuhan. Jadi bagian dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami sekeluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Engkau kami yang hidup kekal untuk selamanya. Malam hari ini, inilah seluruh kehidupan kami. Dan kami menyatakan kami bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Jangan berhenti untuk tetap terus melawat kehidupan kami. Dan kami juga gak mau berhenti Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan selalu memberikan kami kerinduan hati untuk selalu datang kepadamu. Malam hari ini, kalau mungkin kami akan akhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Dan biarlah senantiasa Tuhan tetap terus lawat kehidupan kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau kami yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Inilah kehidupan kami akhiri Tuhan, ibadah kami. Mari teman-teman semua, baik teman-teman yang di rumah, boleh mengangkat tanganmu. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus memberkati, menyertai kita semua mulai saat malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah join sama kita malam ini di ibadah online service kita, live streaming kita. Sekali lagi
Saya dari tim multimedia Bethesda juga. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam ibadah perdana kita untuk pelayanan online service kita hari ini. Saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita malam hari ini untuk beribadah dengan Tuhan. Sekali lagi, saya mau informasikan besok kita akan masih ada ibadah live streaming, ibadah raya kita teman-teman. Bethesda Family juga jam 8 pagi. Ingat jam 8 pagi kita akan online. Jadi sekali lagi, walaupun kita terpisah oleh jarak, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Oke, amin. Teman-teman, amin. Amin. Iya, oke. Sekali lagi, sampai ketemu lagi. See you. Bye-bye.